Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul penjualan obat-obatan dan klinik dengan metode aplikasi ABSS Premier V20.0 Intel. Dengan ini beranggotakan yaitu Gustina Nuryani dengan NIM 11190091, Intan Hermawati 11190236, Iwidia Amelia 11190253, Umu Mutmainatul Marhama dengan NIM 11190067, dan Kailatul Fijia dengan NIM 11190727. Latar belakang. Proses penjualan yang berjalan saat ini di klinik Arta Mulia dapat dikategorikan dengan penjualan pada umumnya. Pelanggan melakukan pemesanan obat, kemudian kasir mengecek ketersediaan obat, serta memberitahukan harga obat. Jika tidak ada stok, pegawai akan memberitahukan kepada pelanggan. Jika ada pelanggan setuju atau harga tersebut, maka kasir membuat nota penjualan rangkap 2. Satu untuk rangkap penjualan klinik, satu untuk pelanggan, dan mencatat penjualan dalam buku penjualan, serta mencatat 2 pengeluaran stok barang. Dalam pembayaran pemesan, pelanggan bisa langsung bayar secara tunai, transfer, atau sistem pembayaran mundur, sesuai jatuh tempo yang sudah ditentukan, dan hanya pelanggan atau outlet yang sudah menjadi pelanggan tetap. Dalam proses yang berjalan saat ini, pencatatan pembayaran dicatat dalam sistem yang telah ditentukan. Sistem komputerisasi merupakan suatu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana pencatatan akuntansi secara manual kini digantikan oleh komputer. Hal ini tentunya memberikan dampak yang positif dan dampak yang negatif bagi perusahaan dan sumber daya manusia, yaitu pekerjaan akuntansi menjadi semakin lebih mudah dan cepat, serta dapat meminimalisirkan kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Di sisi lain membawa dampak negatif, yaitu berkurangnya tenaga kerja, yaitu besar manfaat sistem komputer menjadi makin maraknya software bisnis yang dikembangkan. Salah satunya sebagai pemenuhan kebutuhan pengusaha dalam mengatur finansial dan manajemen perusahaan, sehingga perusahaan dapat segera membantu pengambilan keputusan bisnis dengan cepat dan akurat. Sekarang ini banyak software akuntansi yang ditawarkan, salah satunya software ABSS Premier V20.0 Intel. Rumusan masalah. Berdasarkan penjabaran di atas, permasalahan yang dijadikan landasan peneliti yaitu bagaimana cara menentukan prioritas stok kebutuhan berbagai macam obat, bagaimana cara mengatasi perbaikan pencatatan data transaksi apabila ada kesalahan proses mencatat. Ruang lingkup yang penulisan ditentukan bertujuan untuk memberikan 4 fokus pada penelitian yang akan dilakukan meliputi seluruh kegiatan pemberian informasi kepada pasien, jasa kesehatan klinik, masyarakat, dan pihak-pihak yang membutuhkan untuk kepentingan upaya-upaya positif lainnya yang terkait secara aktif maupun pasif. Maksud penelitian. Maksud dari penulisan ini adalah merancang dan membangun apotek Arta Mulia yang bermanfaat sebagai berikut. 1. Mempermudah konsumen mendapat informasi obat dan mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan lebih mudah. 2. Mendapatkan sistem penjualan menjadi lebih efektif, efisien, menghasilkan sistem yang berbasis komputer, serta memudahkan asisten apoteker dan karyawan apoteker dalam melakukan pencatatan transaksi. Ketiga, memperoleh laporan penjualan menjadi lebih akurat dan transparan. 4. Memperoleh aplikasi penjualan berupa produk obat, alat kesehatan berbasis e-commerce, dan memperluas penjualan obat, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui dan menganalisa pengaruh produk, harga, promosi, dan distribusi volume penjualan obat-obatan. 2. Mengenal tentang jenis obat yang diperjualbelikan. Ketiga, untuk mengatur cara operasional penjualan obat dan jasa dengan menggunakan sistem yang sudah ditentukan. Maksud dari penulisan ini adalah merancang dan membangun apotek Arta Mulia yang bermanfaat sebagai berikut. 1. Mempermudah konsumen mendapatkan informasi dan obat dan mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan lebih mudah. Kedua, mendapatkan sistem penjualan menjadi lebih efektif dan efisien, dan menghasilkan sistem yang berbasis komputer, serta memudahkan asisten apoteker dan karyawan apotek dalam melakukan pencatatan transaksi. 3. Memperoleh laporan penjualan menjadi lebih akurat dan transparan. 4. Memperoleh aplikasi penjualan berupa produk obat, alat kesehatan berbasis e-commerce, dan memperluas penjualan obat, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan.
Tujuan, untuk memenuhi tugas ilmu alamiah dasar tentang obat-obatan. Kedua, untuk mengetahui definisi obat dan cara memilih obat yang baik. Ketiga, untuk mengetahui bahaya obat. Keempat, menambah dan meningkatkan wawasan tentang obat. Kelima, bagi menulis menambah wawasan pengetahuan dan ilmu alamiah dasar tentang obat-obatan. Keenam, bagi pembaca, memberikan wawasan tentang obat-obatan serta dapat menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan khususnya di bidang ilmu alamiah dasar. Ketujuh, tujuan penulisan pada dasarnya tugas ini dibuat secara wujud dari pertanggungjawaban saya atas tugas yang diberikan oleh dosen sebagai syarat untuk memenuhi aspek penilaian mata kuliah ilmu alamiah dasar. Informasi perusahaan. Klinik Arta Mulia merupakan perusahaan yang bergerak di jasa pengobatan dan dagang yang menjual berbagai jenis obat-obatan yang dapat dibayar dengan kredit dan tunai. Klinik Arta Mulia berdiri pada tahun 2017 dan mulai melakukan pencatatan keuangan menggunakan software ABSS Premier INTL accounting pada tahun 2019. Berikut rincian data perusahaan. Nama perusahaan Klinik Arta Mulia, alamat Jalan Sukacita nomor 18 Jakarta Utara, nomor telepon 0214008463, nomor faks 0215038466. Alamat email klinikartamulia@gmail.com. Website www.klinikartamulia.com. Periode akuntansi 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Jenis usaha perusahaan dagangan dan jasa. Kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan adalah menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh ABSS sesuai dengan jenis usaha yang dipilih data saldo awal hutang dan piutang. Mata uang yang digunakan ada dua, yaitu IDR dan USD. Input data perusahaan. Pembuatan data perusahaan baru. 1. Buka software ABSS Premier V20 dengan mengklik ganda ikon ABSS V20. Selanjutnya, tampil kotak dialog Welcome to ABSS Premier. Untuk membuat data baru, pilih menu Create a New Company File. Lalu input data perusahaan lagi. Selanjutnya, tampil kotak dialog New Company File Assistant. Isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company Information. Setelah semua sudah terisi dengan data yang benar, klik tombol Next untuk proses selanjutnya. Setelah klik Next, kemudian akan tampil jendela Accounting Information, kemudian klik Next. Please confirm accounting information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accounting year yang dibuat. Pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar. Karena jika sudah sampai tahap conclusion, data periode yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali. Jika merasa sudah benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. 5. Pilih option pertama yaitu I want to build my open account once begin using ABSS Premier pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Account List. Setelah itu, klik Next untuk proses selanjutnya. Keenam, pada Select Your Account List, pilih type perusahaan yang sesuai dengan perusahaan, kemudian pilih tombol Next. Pada kotak dialog New Company File System, bagian Company File, klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Yang ke-8, lalu pilih Command Center. Yang ke-9, kemudian edit menu preference sesuai database perusahaan yang dibutuhkan. Klik Setup lalu pilih Reference. Ke-10, pembuatan mata uang pada sistem ABSS. Caranya, pilih menu List, Currency, lalu edit sesuai data perusahaan yang ada. 11. Berikutnya pembuatan data akun baru. Langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut. A. Pada kotak dialog akun list, pilih tombol New. B. Pada kotak dialog Edit Account, untuk tab Profile, pilih option Header atau detail sesuai yang diinginkan, kemudian pilih tipe akun sesuai yang diinginkan. Contohnya ada di bawah. 12. Selanjutnya pembuatan data pajak. Pada menu bar, pilih menu List, lalu pilih teks kode. 13. Lalu pembuatan data job. Pada menu bar, pilih menu List, lalu pilih job. 14. Kemudian pembuatan data kategori. Pada menu bar, pilih menu List, lalu pilih kategori. 15. Kemudian pembuatan data price level. Pilih menu List, kemudian pilih kostum, list, dan file name. Setelah itu pilih price level. 16. Kemudian pembuatan data customer, pemasok, dan data employer. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan. 1. Pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Pilih tab sesuai yang mau diisi, customer atau pemasok atau employee, kemudian pilih tombol new. 3. Pada kotak dialog card file untuk tab profile isi data. 4.
4. Lakukan hal yang sama, input data customer lalu klik OK. 17. Kemudian isi saldo awal neraca. A. Pada menu bar, pilih menu stop, pilih balance, kemudian account opening balance. B. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada opening balance. C. Nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier versi 20 dengan klik tombol Calculate Now. D. Jika amount left to be locked sudah 0, maka sudah balance dan klik OK. Input data perusahaan, isi pencatatan saldo hutang, lalu pilih menu setup, balance, supplier balance. Kemudian isi pencatatan persediaan barang dagang, pilih menu inventory, item list. Klik new, isi data persediaan barang sesuai dengan kebutuhan, lalu klik OK. Langkah selanjutnya untuk mengisi setup opening balance inventory yaitu pada command center pilih inventory. Pilih call inventory, akan ditampilkan kotak dialog call inventory-nya. Jumlahkan setiap barang pada kolom content, lalu klik tombol adjust inventory. Pada penjualan obat-obatan di klinik Arta Mulia ini terdapat 19 transaksi. Terdapat transaksi penjualan, pembelian, retur pembelian, kas keluar, kas masuk, waktu penjualan, pembelian, dan penjualan secara kredit. Berikut adalah balance sheet pada klinik Arta Mulia ini sebagai gambarnya seperti ini, dan analisis bentuknya dalam bentuk aset dan dalam bentuk liability. Kesimpulan dan kritik sarannya, kesimpulannya adalah setiap software akuntansi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Software akuntansi yang paling baik adalah software yang memiliki fitur yang lengkap dan mencakup segala proses akuntansi. Selain itu juga memiliki kemudahan dalam segala hal. Kritik sarannya adalah lebih banyak mengambil keuntungan dari per item yang dijual supaya bisa menutupi biaya yang berjalan. Kritiknya adalah penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari yang membangun dari para pembaca. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.